Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Santri Misteri. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membawakan alur cerita tentang monyet yang berada di hutan bambu di lereng Gunung Semeru. Adakah suatu yang bisa kita ungkap tentang keberadaan mereka dan sejak kapan mereka berada di sana? Terus adakah hal-hal yang lain atau misteri apakah yang tersembunyi di sana? Kita mungkin bisa menguaknya nanti dari sisi gaib, dari versi kami Santri Misteri. Ini dalam artian bukan kami mempunyai tujuan atau niatan yang kurang baik, tapi di sini kami hanya ingin mencoba menguak tentang keberadaan mereka, tentang sejarah mereka itu seperti apa, dari versi gaibnya itu juga seperti apa, sebagai suatu tambahan wawasan agar kita nanti bisa saling menghormati, saling menghargai antara sesama makhluk ciptaan Tuhan, biar kita bisa saling bersinergi, saling menghormati. Biar tidak berlama-lama, langsung saja kita akan mengundang teman kita untuk kita jadikan mediator untuk mengetahui ada apakah di balik cerita dari kera-kera yang ada di hutan bambu di lereng Gunung Semeru. Di sini saya akan mencoba menghadirkan atau mengundang salah satu yang mengetahui atau mungkin pimpinan dari bangsa-bangsa kera yang ada di hutan bambu di lereng Semeru untuk mengetahui lebih jelas tentang keberadaan mereka di sana. Langsung saja seperti biasanya saya bersihkan dulu biar nanti tidak ada penyusup ataupun makhluk-makhluk yang kurang baik yang mengganggu acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu atau pemimpin atau yang paling berkuasa di hutan bambu yang ditempati oleh kera-kera yang ada di lereng Gunung Semeru. Saya mohon salah satu yang paling kuat atau pimpinannya, saya mohon hadir masuk ke dalam jasad orang yang saya tunjuk ini. Silakan hadir. Makhluk ini bisa bicara seperti bahasanya manusia, bahasa Indonesia lancar. Allah. Ini dari bangsa apa? Siluman. Bangsa siluman. Saya protek dulu ya. Jika makhluk ini berkata dusta, otomatis tangan kakinya terpotong-potong tapi tidak mengeluarkan darah. Allah. Ini dari bangsa apa? Saya siluman. Siluman? Ya. Siluman apa? Kera. Siluman kera. Ya. Kamu tadi sebelum masuk ke dalam tubuh medium ini, kamu dari mana? Suatu pegunungan. Suatu pegunungan. Ya. Lah kamu kalau bangsa siluman pastinya tahu lah Pegunungan lereng bawah Gunung Semeru. di lereng bawah Semeru. Ya. Dari hutan bambu itu. Benar sekali. Perwujudan kamu apa? Saya setiap hari tidak selalu mewujud, tapi jenis saya kera putih. Kera putih? Ya. Yang konon katanya sering, maksudnya hanya kadangkala menampakkan diri itu. Benar sekali. Itu kamu? Saya.
Loh, terus kalau kamu bisa berwujud, bisa dilihat oleh bangsa manusia itu, kira-kira sendirian atau butuh banyak? Saya minta bantuan saudara-saudara. Minta bantuan, Iya. berarti nggak cukup sendiri mewujud gitu. Tidak. Butuh berapa banyak teman untuk mewujud? 7 miliar. 7 miliar. Itu pun harus hari-hari yang tertentu. Oh, itu pun harus hari-hari tertentu. Ya. Nah, kok bisa kalian itu berada di lereng Semeru, di hutan bambu itu dulu ceritanya seperti apa? Kami dulu ada yang mengarahkan. Kalian dulu ada yang mengarahkan. Ya. Lah, sekarang saya tanya. Lah, kamu itu kan dulu, kan kamu siluman kan? Nah, Berarti dulu pernah hidup jadi manusia. benar sekali. Kok bisa jadi siluman kera ini, ceritanya gimana? Kami semua melakukan pesugihan. Melakukan pesugihan, terus mati jadi kera. Nah, Lah, terus kalian berada di hutan bambu itu, kok bisa di situ tuh? Siapa yang marahkan dan tujuannya untuk apa? ada yang mengarahkan sosok penguasa. Ada yang marahkan sosok penguasa Ya, gimana? junjungan kami saat kami hidup dahulu. Terus? Kami semua diarahkan di situ untuk bertempat tinggal di situ dan menjaga sesuatu yang berharga di situ. Adakah sesuatu yang berharga di situ? Sangat banyak di situ. Di hutan bambu itu? Benar. Ya, terus kera-kera yang abu-abu atau kera-kera itu gimana itu? Mereka itu siapa? Mereka hanya pasukan-pasukan kami semua yang kami tugaskan untuk di situ. Hanya di luar saja, tidak di dalam. Berarti kera-kera itu hanya ada di luar. Tapi di dalam ada keranya enggak? Gitu. Banyak sekali. Banyak juga kera-keranya. Ya. Berarti kera-kera yang asli, yang benar-benar kera binatang itu ada di sekitar hutan bambu itu, di luarnya saja. Kalau di dalam kera-kera seperti bangsa kami. Oh, di dalam kera-kera seperti bangsa kalian, kera-kera siluman gitu. Iya, Apakah di situ ada kerajaan kera atau gimana? ada. Ada. Terus pimpinan dari atau raja dari pasukan-pasukan kera itu siapa? Ada. Ada rajanya. Ada. Rajanya dari bangsa siluman atau dari bangsa? Bangsa siluman. Bangsa siluman juga. Iya. Terus dia dengan kamu kedudukannya tinggi mana? Tinggi beliau. Tinggi dia. Iya. Lah, kenapa tadi dia nggak ada ke sini? Saya yang suruh ke sini. Saya disuruh ke sini. Kamu disuruh ke sini. Ya, orangnya tidak berani. Kenapa? Saya tidak tahu. Saya hanya disuruh ke sini. Nah, terus kamu disuruh ke sini berarti kan kamu disuruh menceritakan tentang keberadaan kalian di hutan bambu itu. Coba diceritakan. Kami dulu ada yang mengarahkan sosok manusia, sosok penguasa. Itu zaman apa? Zaman kerajaan. Zaman kerajaan. Kerajaan mana? Apa nama kerajaan itu dulu? Kami dulu hanya kerajaan kecil, kerajaan Tiban. Kerajaan apa? Tiban. Kerajaan Tiban itu gimana? Di sekitar tempat itu ada kerajaan kecil, ada penguasa yang membuatkan kerajaan kami. Di wilayah itu tuh yang saya tahu kerajaan ini apa namanya? Kerajaan Lumajang itu. Biasanya Tiban itu kerajaan yang dadakan hanya semalam terbuat saja. Ya, kok bisa? Coba ceritakan. Di wilayah mana itu? Kok menarik ceritanya? Di dekat hutan itu ada suatu kerajaan kecil yang dibuatkan untuk kami semua menjaga sesuatu yang sangat berharga di situ. Di dalam hutan bambu itu ada kerajaan kecil gitu. Iya, Kerajaan bangsa kera. benar. Siapa yang membuatkan? Sosok penguasa manusia yang dulu menguasai kerajaan Lumajang. Sosok manusia yang dulu menguasai kerajaan Jayakarta. Jayakarta. Siapa namanya Jayakarta? Jayakarta. Kok baru dengar saya? Kami semua menyebut dengan Jayakarta. Jayakarta itu bukannya ini kerajaan itu sekarang.
Yogyakarta kan ya, Jayakarta. Kalau yang menurut yang saya tahu itu ya, di situ itu di Lumajang itu ada kerajaan dulu itu, yang menjadi raja di situ ini siapa namanya? Siapa tuh namanya? Siapa? Arya Wiraraja itu. Zaman itu jauh. Lebih tua mana? Lebih tua yang Arya Wiraraja. ya, Nah, berarti setelah itu kan ditundukkan sama Majapahit situ. ya saya diperintahkan oleh Jayakarta untuk datang ke situ untuk menjaga sesuatu yang Apa kira-kira yang dijaga di situ? banyak batangan-batangan yang berharga, emas, berlian, perhiasan, bahkan suatu senjata kerajaan yang dulu tertimbun di situ. Lah kok bisa tertimbun di situ, gimana ceritanya? Dulu banyak pasukan yang gugur di situ karena membawa suatu barang-barang berharga yang berupa peti-peti. Akhirnya dengan Jayakarta ditimbun kedalaman, kami tidak tahu dengan tanah. Akhirnya ada tanaman bambu kecil-kecil sampai sekarang pun itu. Terus kami semua yang dulu bingung tentang tempat, akhirnya dikasih tempat itu dan dikasih tahu suruh menjaga sesuatu yang sangat berharga di sini. Suatu saat ada sosok kuasa yang akan mengambil. Kami semua disuruh menunggu sampai waktunya itu tiba. Kalian nggak tahu apa barang-barang yang kalian jaga itu kira-kira diperuntukkan untuk siapa gitu? Ada dikasih tahu nggak? Hanya sosok penguasa besar. Sosok penguasa besar. Ya, yang nantinya akan membawa ketentraman Nusantara. Ada tanda-tandanya beliau? Kami semua tidak dikasih tahu tandanya, hanya cuma lisan saja. Terus kira-kira rajamu, pemimpin yang ada di situ yang kamu anggap tadi Raja Kera tadi di situ, kira-kira tahu nggak siapa? Mungkin beliaunya tahu. Tahu dia. Mungkin bisa nanti kira-kira beliaunya mau hadir nggak kalau saya mengundang untuk datang ke sini? Mau nanti. Ya. Nah, sekarang gini, kalian di situ kan mendapatkan tugas Ya. untuk menjaga sesuatu barang-barang yang di situ. Nah, selama ini apakah tidak ada orang-orang yang mengetahui keberadaan barang-barang yang kalian jaga? Sebenarnya ada, tapi mereka semua tidak tahu tempatnya. Mereka hanya mencari-nyari, tapi tidak tahu di mana letak barang-barang berharga yang kami jaga. Tapi ada yang mencium keberadaan barang-barang itu? Ada. Pernah ada orang-orang pintar gitu untuk mencoba mencari di situ? Tapi tetap anak buah kami yang melakukan penipuan terhadap mereka semua. Ditipu tuh, dipindah-pindah gitu. Nah ini tadi kamu saya undang ke sini, kenapa kamu berani menceritakan itu semua? Apa nggak takut? Kami hanya diperintah oleh beliau. Diperintah oleh raja kalian tadi untuk datang ke sini menceritakan. Saya hanya mewakili beliaunya. Oh, kamu mewakili beliaunya. Dan sekarang sudah ini, coba kamu sampaikan kepada rajamu, saya pengen beliau datang ke sini untuk berdialog dengan saya. Ya, kira-kira mau enggak? Kalau mau nanti kamu sampaikan, terus kamu pamit keluar, ya. Saya tunggu, sampaikan undangan saya ini pada rajamu. Kapsik nggak coba mas? Gimana? Mau datang nggak? Ampuni saya. Ya ini siapa?
Saya pemimpin dari Kera Putih tadi. Oh, jenengan rajanya Kera Putih tadi. Ini saya berdialog dengan siapa panggilannya? Mohon ampun, saya Jayakarta. Jayakarta. Ya, Jayakarta yang disebutkan sama makhluk tadi. benar sekali. Loh, jenengan kok bernama Jayakarta itu ceritanya seperti apa? Saya dulu penggawa dari kerajaan yang ada di Nusantara. Dulu salah satu penggawa dari kerajaan yang ada di Nusantara. Ya, Kerajaan apa? kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Ya, Di zaman dipimpin raja siapa dulu? Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ya, Tetapi di dalam sejarah kok nggak pernah disebutkan nama Jayakarta itu? saya hanya sosok Senopati yang gugur di bawah lereng Gunung Semeru karena pemberontakan. Gugur di lereng Semeru karena pemberontakan atau melebarkan kekuasaan? Sebenarnya melebarkan kekuasaan, tapi saya gugur di situ. Kok bisa gugur di situ waktu berhadapan dengan kerajaan mana? Banyak sekutu-sekutu, banyak pengkhianat-pengkhianat dari kerajaan Majapahit. Mereka menusuk saya dari belakang saat malam hari. Saat saya tertidur lelap dengan para prajurit-prajurit yang setia dengan ratu junjungan kami. Oh gitu ceritanya. Nah terus kok terus sampeyan itu mendapatkan tugas terus menjadi pimpinan dari siluman-siluman kera itu gimana ceritanya? Dulu siluman kera banyak yang ada di sekitar penduduk situ yang melakukan pesugihan. Mereka semua gentayangan tanpa arah. Akhirnya ada sosok penguasa saya memberitahukan kepada saya untuk menanamkan suatu tugas kepada mereka semua untuk menjaga sesuatu yang berharga. Kelak ada sosok penguasa yang akan mengambil atau yang memiliki hak dari apa yang kami semua jaga. Nah, semua benda-benda yang kalian jaga itu sebenarnya diperuntukkan untuk siapa? Sosok penguasa yang nantinya akan membawa kedamaian terhadap Nusantara. Apa pernah mendengar yang namanya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana kan? Kami semua mendengar tentang keagungan beliau. Berarti barang-barang yang kalian jaga itu nanti diperuntukkan untuk beliau. Nah sekali. Itu atas perintah dari siapa? Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ya. Selain dari barang-barang yang kalian jaga itu, ada hal apa lagi tentang kera yang ada di hutan bambu itu? Semua kera itu hanya melakukan pesugihan saja. Berarti di situ masih ada ritual pesugihan kera itu? Banyak sekali, tapi bukan di gunung ataupun di hutan bambu kami. Hanya di sekitar hutan itu saja. Oh, di sekitar kita, bukan di hutan bambunya. Bukan sama sekali. Mereka manusia menganggap hutan bambu adalah hutan untuk mewujudkan suatu harta. Padahal itu tidak, semua itu semuanya omong kosong. Banyak makhluk-makhluk yang mendompleng di sekitar, yang mengaburkan tentang mewujudkan harta kepada manusia yang bodoh, yang serakah. Terus seperti kejadian erupsi dari Gunung Semeru seperti ini, gimana keadaan kalian di sana? Kami semua ada yang mengawal dengan keselamatan kami. Aman berarti di situ? Iya. Nggak terjadi apa-apa? Sama sekali. Untuk bangsa kami
ada yang mengawal, karena yang kami jaga adalah harta yang sangat berharga. Itu konon katanya kalau Semeru mau erupsi banyak kera-kera itu yang turun ke kampung-kampung, itu bener nggak sih? Itu hanya kera-kera liar biasa. Kera-kera liar biasa Ada seperti bangsa kami yang mengarahkan mereka. Oh, disuruh ngungsi gitu? Iya, bukan kera-kera seperti kami. Oh. Ada bangsa kami yang wujud ada, cuma hanya beberapa yang mengarahkan kera-kera. Mimpin kera-kera itu untuk benar, mengungsi dari wilayah situ. Iya. Berarti kera-kera itu tetap ada yang jaga ya? Iya. Biar mereka nggak sampai terkena bencana itu ya? Iya, benar sekali. Jadi seperti bangsa kalian tetap tinggal di situ? Kami tetap tinggal di situ sampai tugas kami nanti selesai. Tugasnya selesainya kapan? Kami tidak boleh membocorkan hal itu. Ya kira-kira tadi saya undang ke sini mengganggu tugasnya tidak? Ya, saya tahu siapa yang mengundang saya. Oh, tidak mengganggu tugasnya berarti ya? Iya. Ya, udah. Terima kasih atas semua informasi yang sudah diberikan. Saya mohon maaf atas kelancaran prajurit saya tadi. Ya, saya juga mohon maaf mungkin mengganggu tugasnya. Ya. Sekarang monggo silahkan dilanjutkan lagi tugasnya, dijaga harta amanah itu sampai nanti sampai pada yang berhak menerimanya. Jadi dijaga yang benar-benar, seandainya ada orang-orang yang bukan memang tidak memiliki hak di situ, ada orang serakah yang mau ngambil, silahkan kalian yang bertugas di situ, kalian yang punya wewenang mau kalian apakan silahkan. Saya siap. Ya. Saya mohon pamit. Ya, silahkan kembali ke tempat. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya bantu keluar. Ya. Makhluk ini keluar ke sini. Allah. Demikian tadi para pemirsa Santri Misteri, sedikit hal yang bisa kita tangkap, bisa kita ketahui tentang sedikit rahasia dari keberadaan kera-kera yang ada di hutan bambu di lereng Gunung Semeru. Ternyata banyak hal yang belum kita ketahui, banyak hal yang tersembunyi di balik Semeru. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus biar banyak hal yang bisa terungkap dari sisi gaib yang bisa kita ungkap dari Santri Misteri. Silahkan bantu kami dengan subscribe, like, dan komen. Semoga tayangan yang kita sajikan ini bisa menjadi sarana penghibur, juga menjadi suatu tambahan ilmu wawasan buat pemirsa Santri Misteri semua. Jika ada salah kata ataupun kurang sopannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.